Assalamualaikum everyone. For today's video, we're gonna talk about the Tarekat Qadariyah by Group 1. I am Prince Azardoran, your moderator for today. So let's go and learn with us. First is we're gonna talk about the understanding of Tarekat Qadariyah, and that will talk by our friend Jahid. Next, the second one is about the key figures, who are the founders and the spreader of Tarekat Qadariyah, and that will talk by our friend Sophie. The third one is about the objectives of Qadariyah and the moral and ethic teachings of Qadariyah that talk about by Rima. And the fourth one is about the concept of Qadariyah, and that will talk about by our sister Tia. And last but not the least is about the methods and spiritual practice and spread and influence of Qadariyah that talk about by our sister Dikit. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah adalah salah satu aliran tasawuf yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berasal dari Persia, Iran pada abad ke-11. Tarekat ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia Islam, terutama di kalangan Sufi, menjadi salah satu tarekat yang paling terkenal dan luas pengikutnya. Tokoh penting dalam Tarekat Qadariyah yaitu meliputi yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu pendiri Tarekat Qadariyah yang dikenal sebagai Al-Ghaut atau Kutub Al-Aulia, yang lahir pada tahun 1077 Masehi dan wafat pada tahun 1166 Masehi di Baghdad. Ia berperan besar dalam pengembangan ajaran tasawuf dan spiritual Islam. Yang kedua yaitu ada Ahmad Khotib Sambas, seorang mursyid yang menyebarkan Tarekat Qadariyah ke Nusantara, khususnya di Banten, dan dikenal sebagai guru bagi banyak tokoh tarekat lainnya. Yang ketiga yaitu ada Abdul Karim. Abdul Karim yaitu murid Ahmad Khotib yang berperan dalam penyebaran Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah di Indonesia, khususnya di daerah Banten. Tujuan Tarekat Qadariyah. Tujuan utama dari tarekat ini adalah untuk mencapai kedekatan dengan Allah melalui proses spiritual yang terus-menerus. Murid-murid yang mengikuti tarekat ini diharapkan dapat mengalami pencerahan spiritual, menyucikan jiwa, dan akhirnya mencapai makom atau tingkatan yang lebih tinggi dalam kerohanian, yaitu menjadi insan kamil atau pribadi yang sempurna dalam penghambaan kepada Allah. Konsep utama Tarekat Qadariyah yang pertama, tauhid. Tarekat Qadariyah sangat menekankan pentingnya tauhid atau mengesahkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Setiap murid diajarkan untuk menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ibadah dan zikir. Praktik utama dalam tarekat ini adalah zikir, mengingat Allah, yang dilakukan secara teratur, baik dengan lisan maupun hati. Zikir Qadariyah seringkali melibatkan pengulangan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Yang ketiga, tawakal. Murid-murid diajarkan untuk berserah diri kepada Allah dalam segala hal, dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya. Yang selanjutnya ada metode dan latihan spiritual. Yang pertama ada penyucian diri. Nah, salah satu latihan utama dalam tarekat ini adalah membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong dan dengki. Yang kedua, kehidupan sederhana. Maksudnya tuh, ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan hidup sederhana dan jauh dari kemewahan dunia.
ini bertujuan agar para pengikutnya tidak terikat oleh dunia dan bisa fokus pada kehidupan spiritual. Yang ketiga, ada zikir khafi dan jali. Tarekat ini dikenal dengan praktik zikir baik secara tersembunyi atau khafi maupun secara terang-terangan atau jali. Zikir ini dilakukan untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah dan membersihkan hati. Terus selanjutnya, penyebaran dan pengaruh. Tarekat Qadariyah menyebar luas ke berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia, tarekat ini memiliki pengikut yang cukup banyak, dengan sejumlah pesantren dan kelompok yang mengikuti ajarannya. Ajaran moral dan etika. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pada pengembangan sifat-sifat luhur seperti kesabaran, tawadu, keikhlasan, dan cinta kepada sesama. Ajaran ini tidak hanya berfokus pada praktik ibadah, tapi juga pada sikap moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, secara keseluruhan, tarekat Qadariyah mengajarkan bahwa jalan menuju Allah itu melalui penyucian jiwa, pengamalan agama yang tulus, serta hidup dengan penuh pengabdian dan kepasrahan terhadap kehendak Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, tolong dibicarain baik-baik, bukannya malah pergi cari yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.